kekerasan yang berulang, ya kan? Kekerasan yang berulang terhadap pelaku terorisme. Pertanyaan besar saya kenapa? Karena menurut hemat saya, karena Komnas HAM itu tidurnya nyenyak sekali. Langkah Komnas HAM ketika melakukan kerja pemantauan atas perkara itu, di awal Komnas HAM menggunakan istilah extrajudicial killing, pembunuhan di luar hukum. Kalau konflik politik itu persuasi, dialog gitu kan. Jadi bukan pembubaran FPI itu, bukan penangkapan pemunahan seperti itu tuh. Karena itu cara-cara koersi gitu, meskipun dalilnya adalah hukum tuh. Kita kembali bergabung di Realita TV di acara Saidita Sarinya Berita, masih menyoroti masalah kasus Munarman ini ya. Kita lanjutkan, saya ke Kak Mulyadi lagi ini ya, karena tadi disebutkan dampak dari dampak efek dari penangkapan ini ya, dari ketidakpercayaan publik maupun justru memberi kontribusi negatif sebenarnya, kontraproduktif terhadap kampanye anti terorisme. Dan satu lagi yang membuat publik bertanya-tanya ya, ini kasus yang sebelumnya yang lebih jelas ya, yang bukan hanya menggerakkan atau seminar dan lain sebagainya, tapi kasus sebelumnya yang sudah ada korban 6 orang anak muda ya, Laskar FPI yang meninggal begitu ya. Ini belum tuntas begitu ya. Tapi justru sepertinya tadi itu seperti yang dikatakan Kak Mulyadi, pemerintah lebih condong ke satu sisi dalam konflik tadi ini. Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya saya sebelum masuk ke situ ya, sebelum saya tadi mau saya ikuti dulu pembicaraan Bang Nasrullah dengan Bang Usman tadi tentang Densus ya, tentang Densus 88 tuh. Jadi ini rekomendasi saya nih. Kan di dalam ilmu politik itu kan ada pendekatan institusional, dan di dalam sistem politik modern itu ada diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural. Nah, pertanyaan saya ini sebenarnya posisinya Densus itu di mana? Ya, di mana posisinya Densus? Apakah di bawah BNPT atau di bawah Polri? Nah, ini harus diperjelas. Aja jawaban ini pertanyaan saya jangan dijawab oleh para politisi, oleh pejabat, ambil. Kan ini berdampak langsung kepada anggaran, kepada personil, kepada sarana dan prasarana ini. Termasuk SOP. Nah, termasuk juga komentar-komentar tadi. Kita bisa bayangkan, ketika BNPT bertindak, maka Polri diminta, Kapolri diminta. Padahal setahu saya, ini BNPT ini adalah orang penindakan, penindakan BNPT. Ya kan? Mestinya kita minta kepada Kepala BNPT, bukan kepada Kapolri. Nah, ini mencampur adukan ini. Karena mencampur adukan, jangan-jangan memang salah tempat itu. Jangan-jangan memang Densus ini berada di bawah Polri. Kalau Densus di bawah Polri, maka saya minta kepada ahli hukum, pakar-pakar hukum mengerjakan untuk memindahkannya di bawah BNPT. Karena tidak bagus itu. Ya, masa organ institusi penindakannya ada di institusi lain. Ya kan, Polri itu satu institusi sendiri, BNPT itu satu institusi sendiri. Ya, jadi jangan. Jadi maksud saya, kalau memang ada anggota Polri yang ada di BNPT, itu karena dipindah tugaskan ke sana. Karena itu pernah saya usul agar anggota BNPT ini, Densus, anggota Densus ini adalah bukan hanya Polri, itu. Juga ada intelijennya, ada unsur intelijen negara, juga ada unsur militer. Karena teroris itu juga ada aspek militernya juga. Ya, infiltrasi dan sabotase itu yang arahnya kepada teror juga, itu pelakunya militer. Dan itu tidak bisa dideteksi kalau menggunakan rumus terorisme yang dilakukan oleh polisi. Karena itu saya minta ada unsur yang ada dari militer. Jadi ada 3 unsurnya, unsur intelijen, unsur polisi, dan unsur militer bergabung di dalam unsur penindakan supaya penindakan itu terkontrol gitu. Objeknya nanti jelas baru yang mana, karena kan ada juga program deradikalisasi. Ya, misalnya gini,
kalau ada programnya di dalam, malah ada organisasinya yang mengurus itu, mengurus deradikalisasi, kenapa mesti dikerasi? Ya kan tambah keras itu. Yang tadinya tidak ada minatnya untuk karena diperlakukan, dia merasa diperlakukan teroris benaran, akhirnya dia bertambah dendam. Justru kalau dicurigai, kalau ada indikasi bahwa dia adalah mengarah kepada tindakan teroris itu, ya cepat lakukan penggalangan agar dimasukkan dalam program deradikalisasi. Salah satunya adalah merangkul mereka, memeluk mereka, itu kan. Tidak ada masalah kan itu. Mendatanginya dengan memeluk, ya mengajak mereka berdiskusi sampai clear. Tapi kalau sudah masuk ke dalam penindakan seperti ini, nah itu tadi. Jadi itu pertama dulu. Saran saya minta dipertegas dulu nih, karena saya lihat tadi ada seperti Mbak Nasrullah tadi menyebut Densus plus Polri. Jadi asumsi saya, ya Densus itu berada di bawah Polri. Ya, kalau ini terjadi ini kesalahan, ini salah fatal dalam teori politik. Tidak boleh itu. Ya harus dipindahkan cepat kalau ini terjadi. Ya, yang saya tahunya bahwa BNPT ini punya organ penindakan namanya Densus dan personilnya dipinjam kepada Polri. Ya karena itu saya minta juga kalau bisa seperti halnya dengan KPK ada pengadilan juga khusus BNPT sehingga jaksa yang di sana adalah jaksa teroris, hakim teroris gitu, penyidik teroris, supaya ketemu juga nanti supaya seragam betul pengertian kita tentang teror gitu, terorisme. Karena penelitian saya juga tentang teror, ada kalau misalnya membalas dendam juga, ada kasus yang saya temukan di Poso, dia diproses dengan undang-undang teror, tetapi dia tidak pernah mengaku kalau dia terorisme, dia bilang. Saya tidak seperti Ali Imran, Pak, dia bilang gitu. Saya tidak seperti dengan teror yang lain itu. Saya tidak punya organisasi. Saya keluarga saya dibantai, saya akan membalasnya juga, gitu. Jadi saya coba itu penelitian saya, ya yang pernah saya lakukan atas nama Bappenas itu. Ya evaluasi terhadap pemahaman tentang terorisme. Gitu. Baik, saya ke Kak Nasrullah ya. Nah, dengan kondisi seperti ini kan ini menurut Kak Nasrullah ada potensi ya atau kemungkinan akan menang begitu ya jika di pra-peradilan kan? Jadi gini, saya kalau bicara pra-peradilan ini percaya tidak. Karena kenapa ya? Saya sebagai orang yang bergerak di bidang penegakan hukum menjadi ragu terhadap lembaga yang disediakan oleh hukum sendiri ini, seperti lembaga pra-peradilan. Pada umumnya hakim tidak berani membatalkan penetapan tersangka oleh Densus 88 ini. Jadi mau di pra-peradilankan apa? Penetapan tersangka. Kita BAP-nya aja nggak tahu kok, berapa orang sudah diperiksa sebelumnya saja tidak tahu. Ya, kita nggak tahu juga teroris di Makassar. Hakimnya ini juga begini, harus ada hakim-hakim yang punya keberanian, mentalnya berpikir untuk bangsa dan negara, bukan hakim yang gampang diteror, yang gampang ditekan. Saya salut dengan Hakim Sarpin. Masih ada nggak hakim-hakim yang berani seperti Hakim Sarpin yang keliru, tetap dia berani menyatakan itu keliru meskipun menghadapi lembaga yang sedang naik daun di masyarakat. Nah, satu. Yang kedua, saya ingin katakan begini, saya berdoa saja, kan rekan kita Munarman ditahan di Polda Metro Jaya, betul ya? Saya berdoa saja, mudah-mudahan ruang tahanan Polda Metro Jaya tidak menjadi Guantanamo Indonesia. Ya, tidak menjadi Guantanamo di Indonesia. Dan ini Anda ini rekan Usman Hamid harus turunkan tim untuk memantau. Insya Allah Anda berpahala berlipat ganda kalau mencegah seseorang dizalimi dan disiksa. Turunkan tim, mantau di sana itu. Kan karena Anda punya perangkat loh. Di Polda Metro Jaya, apakah ada di tahanannya loh ya, apakah ada tindakan-tindakan yang dilarang oleh pasal 28 ayat 3 bagian penjelasan Undang-Undang Terorisme tadi. Nah, kemudian tadi kan Rahma mengatakan ini kekerasan yang berulang, ya kan? Kekerasan yang berulang terhadap pelaku terorisme.
pertanyaan besar saya kenapa? Karena menurut hemat saya, karena Komnas HAM itu tidurnya nyenyak sekali. Negara itu buang-buang uang saja untuk lembaga Komnas HAM. Lembaga itu yang ada dan keberadaannya hanya lipstik menurut hemat saya saat sekarang ini loh ya. Saat sekarang hanya lipstik, pemanis dari keberadaan sebuah negara demokrasi. Jadi kalau begini lembaga-lembaga yang dibentuk, komisi-komisi yang dibentuk, sekarang banyak sekali lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang dibentuk itu sebagai lipstik, tidak berani berbuat. Maaf saya katakan saja, untuk sekarang ini kasus ini paling relevan saya tunjuk adalah Komnas HAM. Andai saja Komnas HAM bergerak dari dulu tegas terhadap hal-hal yang seperti ini, kekerasan yang berulang ini tidak akan terjadi. Karena berpikir mereka, siapapun yang ingin melakukan, ada Komnas HAM di sana yang akan menilai kita nanti, yang akan menindak, yang akan meneruskan perkara. Pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM. Tapi karena Komnas HAM yang saya bilang tidur tadi, hanya sebagai lembaga pemanis, mereka menurut hemat saya, ini saya sebutkan bulan puasa ini, menerima gaji dan fasilitas negara yang mewah saja kok. Tapi tidak berbuat banyak untuk mencegah kekerasan yang berulang oleh alat negara, oleh lembaga negara. Karena kan Komnas HAM selalu berhadapan dengan titik itu, alat negara dan lembaga negara umumnya. Ya. Nah. Ya. Terkait dengan pra peradilan, saya biasanya optimis, tapi saya pesimis untuk perkara ini. Karena khusus perkaranya ya. Extraordinary dalam tanda kutip. Baik, saya ke Kak Usman ya. Seperti dibahas tadi bahwa kalau publik memperhatikan juga kerap tindakan yang diberikan kepada baik itu teroris yang di lapangan maupun tersangka teroris itu kerap berlebihan dikategorikan ya, karena contohnya pada Munarman kemarin udah jelas-jelas tidak bersenjata ya, tapi diperlakukan seakan-akan seperti tersangka yang berbahaya yang membawa bom di badannya, seperti begitu kan ya cara menciduknya begitu ya. Tetapi di lain kasus seringkali terhadap aksi teroris ini seperti yang terjadi di Mabes Polri. Meskipun perempuan itu hanya sendiri membawa soft gun begitu ya, tapi langsung ditembak mati dan seringkali langsung ditembak mati sehingga bukan hanya melanggar HAM, tetapi juga tidak bisa mengungkap fakta sebenarnya begitu. Ini tampaknya perlu ada koreksi ya, Kak Usman? Ya, betul sekali. Dan itu sangat berhubungan dengan kode etik Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk petugas penegak hukum, khususnya dalam hal penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api itu adalah wewenang istimewa dari petugas penegak hukum untuk digunakan bagi penegakan hukum dalam kerangka situasi-situasi di mana nyawanya terancam. Nah, dalam kasus penembakan di Mabes Polri, seorang perempuan membawa soft guns tidak dalam posisi yang sedang mengancam keselamatan petugas. Sehingga penembakan langsung dan mengakibatkan kematian pada perempuan tersebut itu sesuatu yang dapat dinilai sebagai tidak proporsional. Jadi selain kewenangan polisi harus didasarkan pada dasar hukum, misalnya berwenang untuk menggunakan senjata api, juga harus proporsional dalam arti tidak berlebihan. Dan ia hanya bisa digunakan sebagai usaha terakhir, the last resort, untuk menggunakan senjata api itu. Bahkan di dalam kode etik PBB untuk petugas penegak hukum, lebih disarankan untuk membiarkan tersangka melarikan diri daripada menggunakan senjata api tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Jadi saya kira ada sejumlah kasus di mana memang pihak aparat menggunakan kekuatan secara eksesif, termasuk juga penggunaan senjata api. Ini yang harusnya diperbaiki ke depan. Nah, dalam kode etik itu juga ditetapkan sesuatu yang sifatnya ukuran untuk diperlukan atau tidaknya sebuah penembakan. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidaknya sebuah tindakan penggunaan senjata api. Kalau sebenarnya tidak, untuk apa? Nah, sama seperti kasus Munarman. Apakah ia dalam situasi di mana ia mengancam keselamatan petugas,
Rasanya tidak. Tidak ada urgensi, tidak ada signifikansi untuk menggunakan kekuatan yang berlebihan seperti itu, gitu ya. Apalagi dengan cara-cara seperti itu. Saya kira kalau pihak kepolisian misalnya mengambil langkah-langkah yang lebih persuasif, ya, katakanlah melakukan pemanggilan, tentu dengan mengerahkan tim penyelidik, tim intelijen justisial untuk bisa melakukan semacam pemantauan supaya yang bersangkutan katakanlah tidak melarikan diri atau tidak melakukan sesuatu yang dikhawatirkan kepolisian, itu kan bisa. Jadi bukan dengan unjuk kekuatan, tapi dengan unjuk keilmuan kepolisian, ilmu intelligence, ilmu forensik, ilmu olah TKP yang seluruhnya berbasis pada pendekatan keilmuan dan pendekatan ilmiah. Nah, ini yang belakangan berkurang di dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah termasuk kepolisian. Dalam penanggulangan COVID kan juga demikian, pendekatan ilmiah, pendekatan para ilmuwan kurang mendapat perhatian ketimbang pendekatan-pendekatan lain yang sifatnya non kesehatan, itu menggunakan begitu banyak aparat militer, pejabat militer, struktur yang didominasi oleh militer, menterinya militer dan seterusnya ketika itu ya, dan banyak saran-saran epidemiolog yang tidak didengarkan. Nah, dalam kasus Munarman, kembali kepada kasus ini, hal-hal semacam ini yang harus dikoreksi ke depan. Jadi selain perkap yang saya sebutkan tentang pelaksanaan prinsip hak asasi manusia, juga peraturan-peraturan Kapolri mengenai penggunaan senjata api gitu. Ini yang harus diperbaiki gitu, karena bagaimanapun juga yang rugi polisi juga. Gitu. Kredibilitas kepolisian, kepercayaan masyarakat pada polisi itu juga turun gitu akibat dari praktek-praktek semacam ini. Dan ini bukan praktik yang bisa mewakili kepolisian sebenarnya, karena hanya dilakukan oleh Detasemen Khusus 88. Dan praktek Detasemen Khusus 88 ini sering menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan kepolisian sendiri, karena mereka merasa seperti ada semacam perlakuan istimewa pada Densus 88 dari segi pendanaan, dari segi promosi kepangkatan, pembinaan karir, dan seterusnya. Sementara tugas-tugasnya sebenarnya juga bisa dilakukan di tingkat kepolisian, di tingkat bawah, tingkat Polda, tingkat Polres, tingkat Polsek, dan seterusnya gitu. Nah, ini harus dipikirkan oleh pimpinan Polri gitu ya, untuk menjaga bukan hanya kredibilitas kepolisian di mata masyarakat, tetapi juga soliditas di dalam internal pihak kepolisian itu sendiri. Gitu. Baik. Mungkin yang terakhir ini, silakan. Ya, silakan. Kenapa, saya mau tanya Pak Usman, kenapa Anda meminta ini harus ada perhatian dari pimpinan Polri terhadap Densus 88? Apa yang Anda sampaikan tadi menurut hemat saya itu bukan persoalan pimpinan Polri, itu seharusnya persoalan yang harus diselesaikan oleh Presiden. Kenapa Anda tidak sampaikan bahwa itu harus ada perhatian dari Presiden terkait masalah ini? DPR bersama-sama dengan Presiden membenahi itu. Ya, itu rekan Usman ya, saya mau pertanyaan saya kepada Anda itu. Nggak apa-apa, semuanya aja. Menurut saya perhatian dari Presiden, dari DPR, dari MPR, dari saya kira dari keseluruhan lembaga. Terhadap Komnas HAM bagaimana pendapat Anda dalam case ini? Komnas HAM ada 1-2 pernyataan, tetapi saya kira nggak cukup. Sama halnya ketika saya memberi kritik dalam kasus penembakan anggota Front Pembela Islam yang tewas gitu ya. Dalam pandangan saya ada inkonsistensi di dalam langkah Komnas HAM ketika melakukan kerja pemantauan atas perkara itu. Di awal, Komnas HAM menggunakan istilah extrajudicial killing, pembunuhan di luar hukum. Extrajudicial killing ini dalam standar hukum internasional itu merupakan kejahatan di bawah hukum internasional yang sangat serius. Begitu pula di dalam hukum nasional, di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, di dalam penjelasannya misalnya, arbitrary killing atau extrajudicial killing itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang berat. Nah, tetapi ketika Komnas HAM menyimpulkan proses pemantauan itu, mereka menyebut pemantauan atau penyelidikan dalam kerangka pemantauan, Komnas HAM berpindah pada rujukan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, di mana pelanggaran HAM yang berat, proses pembuktiannya jauh lebih rumit karena mensyaratkan unsur-unsur kejahatan, elements of crimes, dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga mereka menyulitkan diri mereka sendiri untuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan. Cukup dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Dengan kata lain, ketika mereka mengatakan ini pelanggaran HAM, tetapi tidak mengatakan ini pelanggaran HAM yang berat,
dengan alasan tidak cukup buktinya, menurut saya itu menggambarkan keraguan-raguan sekaligus kerja yang tidak kredibel di dalam proses penyelidikan itu sendiri gitu. Saya tidak mengatakan Komnas HAM, tapi tim penyelidikannya itu tidak kredibel. Mestinya sejak awal dibentuk tim penyelidik ad hoc menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sekaligus menurut Undang-Undang 39. Jadi fungsi penyelidikan Komnas HAM bisa dilaksanakan dalam dua kerangka undang-undang. Kerangka yang pertama, Undang-Undang tahun 99, itu lebih bersifat non-pro justisia. Tetapi ia tetap bisa mengatakan sebuah peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM yang berat atau tidak. Salah satu yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat di dalam undang-undang itu adalah arbitrary killing atau extrajudicial killings. Dan itu masuk dalam kategori peristiwa itu. Sempat disebutkan di awal oleh Komnas HAM. Tapi belakangan ia malah justru menimbulkan kerancuan dengan hanya mengatakan itu pelanggaran HAM. Kalau itu disebut sebagai pelanggaran HAM saja, absurd. Karena pelanggaran HAM itu bisa bahwa negara tidak menyediakan undang-undang, itu pelanggaran HAM. Bahwa negara tidak menyediakan mekanisme keadilan, itu pelanggaran HAM. Bukan sesuatu yang pasti bersifat pidana. Sementara peristiwa itu jelas merupakan tindak pidana. Sekarang pertanyaannya, apakah peristiwa tindak pidana itu dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Nah, itu yang nggak terjawab oleh penyelidikan Komnas HAM. Dan sudah bertahun-tahun ini saya resah karena hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM tidak cukup efektif di dalam membawa perbaikan kondisi-kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Sama halnya dengan pembunuhan pendeta Yeremias di Papua atau pembunuhan-pembunuhan lain yang terjadi di Papua. Mungkin ada kendala legal, mungkin ada kendala politis, mungkin juga ada kendala teknis. Saya kurang tahu apa yang terjadi di Komnas HAM, tetapi memang fungsi-fungsi pengawasan dari luar pemerintah mengalami pelemahan dalam tahun-tahun terakhir. Itulah sebabnya para sarjana ilmu politik menilai kondisi demokrasi Indonesia mengalami regresi. Ada 3 indikator regresi itu. Yang pertama adalah merosotnya kualitas ruang publik untuk menyampaikan kritik dan protes. Saya tidak perlu sebutkan berapa kasus Undang-Undang ITE, berapa kasus pencemaran nama baik, penghinaan, dan seterusnya. Yang kedua adalah merosotnya atau melemahnya kualitas oposisi politik. Partai yang seharusnya mengambil pilihan untuk beroposisi, dan beroposisi itu sangat dibutuhkan di dalam memproduktifkan kualitas demokrasi, itu justru membangun kolusi, bergabung dengan pemerintah. Dan pemerintah juga mestinya membiarkan saja partai-partai itu untuk menjadi oposisi, agar ada lawan tanding, agar ada uji coba atas setiap kebijakan yang mungkin saja keliru, sehingga dengan oposisi, dengan kritik, maka kebijakan itu bisa jadi lebih baik untuk masyarakat. Indikator yang ketiga adalah kualitas sistem elektoral. Kualitas sistem elektoral kita sebenarnya masih bisa dikatakan baik. Dan ini penilaian-penilaian para sarjana yang mengatakan bahwa mungkin kualitas demokrasi Indonesia yang masih cukup bertahan adalah kualitas pemilunya. Ini terbukti dengan tahun lalu, meskipun misalnya pandemi, dan di banyak negara pandemi membuat pemilihan umum itu tertunda, Indonesia tetap melaksanakannya dan bisa bekerja dengan sangat baik. Tetapi kualitas ini pun tetap menimbulkan semacam kekhawatiran dengan pertama wacana perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Yang kedua, wacana pengembalian pemilihan presiden dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung oleh anggota MPR seperti di masa Orde Baru. Kalau kita kembali ke dalam kasus Munarman, sebenarnya ini hanyalah satu indikator tambahan betapa ruang publik untuk bersikap kritis, untuk bersikap katakanlah memprotes, ruang publik untuk beroposisi itu semakin mengalami penyusutan gitu. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda regresi dari kualitas demokrasi di Indonesia gitu. Tentu kita bisa berbeda pandangan, tapi kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Baik, itu sudah ngambek gitu rupanya ya. Baik, saya ke sudah dongkol banget gitu. Saya tambahkan sedikit barangkali ya. Ya, silakan Nak Muladi. Ini hanya penguatan saja. Sebenarnya saya sudah ramalkan ya. Saya sudah ramalkan kehidupan seperti ini. Saya tidak kaget lagi. Cuma kan kita ini rembuk dalam proses perbaikan. Nah, kalau perbaikan tadi, kan teorinya, kalau konflik politik itu bukan koersi, Pak, penyelesaiannya. Kalau konflik politik itu persuasi, dialog, gitu kan. Jadi bukan pembubaran EPI itu, bukan penangkapan Munarman seperti itu. Karena itu cara-cara koersi.
gitu. Meskipun dalilnya adalah hukum, tuh. Tetapi seharusnya adalah persuasi, cari jalan keluarnya ketemu. Tapi ini yang disinggung tadi bahwa melemahnya kualitas penggunaan seluruh hak-hak politik warga negara, hak berkumpul hak berkumpul berserikat, hak berbicara berpendapat, dan yang terakhir itu hak memerintah diri sendiri itu. Dan sebenarnya ini rezim ini adalah produk dari pemilu yang legitimasinya rendah. Betul ada pemilu, tetapi ya fungsi pemilu itu hanya proseduralnya saja sebagai dasar pembentukan pemerintahan. Tetapi fungsi pemilu yang benar-benar yang asli itu orang bilang demokrasi substansial tadi itu, yaitu untuk memperkuat legitimasi, dia punya justifikasi. Artinya apa? Ya pemerintah yang terpilih itu tidak menghadapi proses penentangan, tidak ada oposisi yang kuat. Nah itu yang terjadi sekarang. Tapi itu buah dari 3 kerjasama oligarki. Ini penting, Mbak, untuk saya sampaikan teori saya agar semua bisa memahami saja. Ya, maksudnya supaya jangan terlalu stres kita. Karena kalau saya ada penangkapan, ada apa, itu langsung saya paham aja. Pertama, ini sudah menguat oligarki politik. Jadi sekelompok orang yang punya nafsu untuk berkuasa, ya, tidak ada lagi. Dia tidak punya kapasitas, kapabilitas, dan integritas politik. Yang penting dia dulu berkuasa, dia jadi boneka, ya dia jadi dia jadi badut di situ. Nah yang kedua, ini ada sekelompok orang yang jumlahnya kecil, punya nafsu untuk mengontrol, mendominasi, menguasai ya seluruh sumber daya ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan. Nah yang ketiga, ini yang paling menguat ini. Sekelompok orang jumlahnya kecil, tapi punya akses untuk melakukan mobilisasi. Bukan memiliki akses untuk menyesatkan publik lewat opini publik. Nah, jadi oligarki kembar 3 ini, oligarki politik, badut politik, ya dan bandar politik, terus yang terakhir bandit politik ini yang berbahaya belakangan ini saya lihat. Karena sudah muncul pasar politik ya, muncul influencer politik tadi, dan itu kalau pasar politik yang punya kakak pembina. Malah kalau yang basar politik yang karir itu, wah itu lebih parah karena kelihatan intelektual tapi punya teror itu. Dan ini saya bilang tadi banyak dari kalangan intelektual yang masuk di sini hanya untuk berburu perbaikan nasib, kan kasihan ini. Inilah yang merusak 3-tiganya ini. Jadi badut politik bukan preman biasa, dia banyak intelektual yang bergabung di sini, ya. Jadi repot kita misalnya kalau kita mau berbicara tentang seperti Bang Usman tadi, Bang Nasrullah, dia motong pasti ada saja argumennya itu, ya karena ini bandit politik karir ini. Jadi dia memperlihatkan kehebatannya bersilat lidah, sebenarnya hanya satu tujuannya untuk mencari keberuntungan di lingkaran kekuasaan. Nah ini yang merusak demokrasi ini, Mbak. Ini. Ya ini sudah mau mendekati azan maghrib ini ya, yang tadi itu ya. Oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki yang ketiga Pak, oligarki buzzer tadi ya. Baik, terima kasih ini Kak Mulyadi, terima kasih Kak Nasrullah, terima kasih Kak Usman, terima kasih juga. Terima kasih, saya 1 menit. Saya ingin mengatakan bahwa tadi apa yang saya sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sangat keras, saya tidak ada maksud untuk menyerang lembaga manapun, saya hanya berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, agar ada perubahan-perubahan perilaku dari aparat penegak hukum, perilaku dari kita semua, perilaku dari lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara, agar mereka bisa berfungsi dan melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga negara ini berada dalam sistem yang benar. Demikian, Rahma. Baik, terima kasih Kak Nasrullah, terima kasih Kak Usman. Dan semoga meskipun kita tidak sampai bisa membuat perubahan, minimal bisa mencegah untuk tidak menjadi lebih buruk lagi, begitu ya, setidak-tidaknya. Baik, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, bisa juga komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.